Allah lalu menyampaikan, indah sekali, hamba-Ku jangan dengarkan mereka, jangan larut dalam opini mereka, jangan biarkan setan memprovokasi, jangan putus asa dari rahmat-Ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan ngaji bareng, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Ada orang pendosa, pengen taubat, lalu dia mendekat kepada Allah karena dia bangun akses dengan Allah. Taubat dia, dekat dengan Allah yang diberi rahmat. Sebanyak apapun dosanya. Itu ada di Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya? Muhammad SAW viralkan kepada setiap hamba-Ku yang merasa berlumur dosa. Oh, dosanya udah kebanyakan, orang vonis kayaknya nggak mungkin jadi ahli surga. Ya. Allah lalu menyampaikan, indah sekali, hamba-Ku jangan dengarkan mereka, jangan larut dalam opini mereka, jangan biarkan setan memprovokasi, jangan putus asa dari rahmat-Ku. Ya. Ketika rahmat diberikan, baru turun ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu rahmat namanya. Ya, ini pesan buat kita para pendosa. Ingat bahwa sebesar apapun dosa-dosa kita, ketahuilah bahwa rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lanjut. Semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmatnya demi mengampuni kita sebagai hambanya. Nah, seburuk apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, kita itu masih punya kesempatan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu perbanyaklah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yuk kita lanjut. Sekarang ini kan peluang bermaksiat tinggi sekali. Ketika Anda berjuang, ribat, menjaga diri kita supaya tidak terikat dengan maksiat, itu pahalanya melimpah di saat-saat tidak mudah menghindari maksiat. Ya, ini handphone tuh yang dibawa-bawa kan, belum tentu ketika antum melihat tuh semuanya kelihatan baik. Muncul iklan yang nggak baik, muncul macam-macam dan sebagainya kan, ikut algoritma kan. Iya, Ustaz, kenapa channel Ustaz ada iklan begini? Anda pernah buka apa sebelumnya? Algoritmanya ngikut. Nah, ketika itu muncul di hadapan Anda, itu kan ada pahala untuk menghindarinya. Jauhi. Seperti ketika ada pengajian baik, ada potensi pahala untuk mengikutinya. Jadi jangan dikira ketika Anda skip itu, tinggalkan, itu nggak ada pahalanya. Ada kalau niat Anda berzikir kepada Allah. Ya, betul sekali kata Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa di zaman modern ini, di era digital, kemaksiatan ini mudah sekali muncul, terutama di handphone. Nah, itu terkadang tiba-tiba muncul begitu saja di handphone ketika kita membuka suatu aplikasi. Nah, kalau kita lihat ya dosa, kalau kita skip, insya Allah itu akan mendapatkan pahala buat diri kita. Nah, ini pesan buat orang tua yang telah memberikan HP kepada anaknya untuk mohon diawasi anaknya, karena takutnya itu akan berdampak buruk ke anaknya di masa mendatang. Nah, ingat juga bahwa di zaman sekarang ini banyaknya penipuan-penipuan di media sosial, dan ya
dimohon untuk menjauhi aplikasi-aplikasi yang mengundang kepada kemaksiatan. Ya seperti, mohon maaf, aplikasi hijau ya, tapi bukan Gojek. Aplikasi yang lain, jangan seperti itu. Tinggalkan kemaksiatan. Yuk kita lanjut. Dengan menilai diri paling suci, nggak ada yang sempurna, pasti ada yang salah sepanjang manusia. Nah bedanya kalau Nabi dengan Rasul punya sifat maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan itu ya, jadi langsung ada penjagaan Allah. Kalau kita diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga diri, dikasih petunjuk ya. Nanti makanya Nabi mengatakan istafti qalbak, dalam qalbun ada apa? Ada takwa. Nah takwa itu mesti hidupnya pakai iman, latihannya dengan amal soleh supaya takwanya muncul. Karena itu kalau sudah sering amal soleh, sinyal takwa kuat. Jadi begitu ada provokasi setan berbuat maksiat, takwanya langsung muncul. Jangan lakukan, itu setan kan. Coba kalau nggak percaya itu silahkan naikkan level ibadahnya, rajin gitu ya. Nanti begitu ada yang mungkar, provokasi dari setan itu, nah takwa berfungsi sebagai nahyu, mencegah itu, jangan kerjakan, jangan lakukan. Nah, ketika diri kita itu sudah belajar menjadi pribadi yang lebih baik, sudah memperbanyak amal soleh, amal ibadah, kita itu jangan pernah merasa bahwa diri kita itu paling suci, diri kita paling baik, merasa diri kita itu paling benar sendiri. Ingat bahwa kita itu manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan juga dosa. Nah, jadi kita terus perbaiki diri kita, perbanyak amal soleh, jauhi kemaksiatan, dan apabila ada teman yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, ya kita beritahu dengan cara yang baik. Dan jangan pernah kita itu merendahkan orang lain. Ingat bahwa seorang pendosa yang mengakui dosanya, menangisi dosanya, pendosa yang bisa menjaga adab itu lebih baik daripada orang soleh yang tidak pernah merasa bersalah, orang soleh yang tidak pernah merasa dirinya itu salah, seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, dan semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua, amin. Dan terima kasih telah menemani saya mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.